Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk membaca kabar burung, rumor dan isu Luki Hakim versus Saifuddin atau Bupati versus Wakil Bupati. Apa yang dikabarkan oleh burung-burung yang berseliweran menginformasikan atau kemudian berseliweran suara-suara rumor dan isu. Apa yang menarik? Nah, sebelum perbincangan ini, saya atau PKSPD mengatakan bahwa ini disclaimer. Rumor dan isu ini belum tentu benar. Dan rumor dan isu ini juga belum tentu nyata. Tetapi bisa juga nanti bisa menjadi nyata atau sama sekali tidak nyata. Maka sekali lagi, analisis dari disclaimer ini saya akan mencoba menggunakan pendekatan dari semiotika, kemudian hermeneutika, dan hegemoni kekuasaan yang konsepnya adalah dari Gramsci. Nah, apa yang kemudian menarik dari kabar burung? Nah, kabar burung mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi demo besar-besaran, bukan saja ratusan tetapi ribuan. Nah, demo itu akan digelar oleh kelompok yang merasa kecewa dengan pemerintahan Luki Said, terutama adalah sempalan atau kita sebut faksi di dalam terminologi politik. Faksi itu merupakan pecahan dari relawan relasi yang dikomandani oleh Bupati Luki Said. Nah, karena apa terjadi kemudian perpecahan dan akan melakukan unjuk rasa atau demo besar-besaran, tentu halnya sepele. Masyarakat Indramayu mayoritas memang gampang dibaca karena gerakan apapun kemudian kalau tidak kebagian maka dia akan mencuat, atau kalau tidak kebagian kue kekuasaan maka mereka akan kecewa dan kemudian mereka akan demo atau akan melakukan hal-hal lain. Nah, berdasarkan kabar burung tadi yang belum tentu benar, belum tentu nyata, bahwa relasi juga akan melakukan kongres pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan dipimpin langsung atau dihadiri oleh Bupati Indramayu Luki Said. Nah, Luki Hakim rupanya membentuk basis politiknya sebagai kekuatan atau kantong-kantong suara yang mungkin akan berambisi menjadi dua periode, maka relasi dibangun menjadi ormas. Nah, sehingga kemudian harus ada kongres pada tanggal 17 dan Agustus nanti. Nah, kongres itu tentu kita tunggu akan menghasilkan sikap apa dan akan kemana arahnya. Jika ormas itu kemudian menjadi militansi yang kadang-kadang sedikit-sedikit suka lapor-lapor, atau kadang-kadang jika ada kritik kemudian dia melakukan aksi untuk melawan kritik atau kemudian demo-demo tandingan, maka ini menjadi kondisi tidak sehat di Indramayu, dan relawan yang dijadikan ormas maka secara politis menjadi buruk bagi demokrasi karena militansinya bukanlah militansi untuk kepentingan publik, tapi militansinya adalah untuk kepentingan perut atau bagi-bagi kekuasaan. Lantas kabar burung juga mengatakan bagaimana basis kekuatan Wakil Bupati Saifuddin. Konon ada 3 basis yang dikoordinir sebagai kekuatan politik yang barangkali sebagai kantong-kantong suara ketika kemudian mau manggung kembali, yaitu dari relawan revolusi, kemudian dari Karang Taruna, dan dari LC. Ini menurut kabar burung. Nah, Saifuddin, Wakil Bupati, melakukan konsolidasi, melakukan apa yang disebut dengan kekuatan politik. Nah, disinilah kemudian Saifuddin juga
nampaknya berorientasi membangun kekuatan politik dengan cara ormas, dengan cara-cara yang tidak cukup bagus untuk persoalan demokrasi, dan ini sangat berbahaya. Nah, sebenarnya apa yang menjadikan keduanya kemudian seolah-olah ada perseteruan, seolah-olah ada matahari kembar atau akan muncul matahari kembar? Maka dari pendekatan semiotika, hermeneutik, kemudian hegemoni kekuasaan, maka itu bisa dibaca. Tetapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah apa yang mereka ributkan dari basis-basis relawan ini yang kemudian saling berseberangan, kemudian saling kecewa, kemudian saling melakukan gerakan. Sangat sederhana. Lagi-lagi Indramayu terkenal dengan ciri avanturirnya, sehingga kemudian ketika kue kekuasaan itu tidak dibagi merata atau ada yang menonjol, maka kemudian ini akan menjadi persoalan atau akan ada gejolak, atau kemudian ada persoalan-persoalan yang mereka mengatakan bahwa kami telah mendukung, kami telah berjasa, kami telah mengantarkan Luki Sae ke pendopo, tetapi kue kekuasaannya atau kue pembangunannya tidak dinikmati. Inilah yang kemudian menjadi persoalan di Indramayu dan menjadi persoalan demokrasi itu sendiri di Indramayu. Jika kemudian landasan berpikir atau logika baik Luki Hakim maupun Saifuddin bahwa dengan membangun basis revolusi, LC, dan relasi hanya untuk kepentingan kekuasaan politik atau politik kekuasaan, maka ini menjadi bahaya bagi demokrasi di Indramayu. Begitu juga Luki Hakim dengan basis bahwa relawan revolusi kemudian akan dijadikan ormas, akan melakukan kongres pada 17 Agustus 2025, juga ini menjadi problem demokrasi di Indramayu, dan demokrasi di Indramayu tidak akan berjalan apa yang kita sebut demokrasi. Nah, ujung-ujungnya yang akan menjadi korban adalah APBD, yang akan menjadi korban adalah kepentingan publik, karena mereka tidak bisa memisahkan kepentingan. Luki Sae akan berada dalam konflik kepentingan untuk masing-masing terhadap basis-basis kantong-kantong suaranya, basis-basis relawannya yang kemudian dianak emaskan, tetapi kemudian publik menjadi anak tiri di kotanya sendiri. Nah, inilah bahaya daripada kabar burung ini kalau menjadi kenyataan. Mudah-mudahan kabar burung ini sekedar kabar burung, atau kabar burung ini sekedar rumor dan isu, sehingga tidak terjadi di kemudian hari. Tapi bagaimanapun juga, jika kabar burung merpati pos yang kita baca ini, maka kita tunggu bagaimana sejarah dan waktu akan bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.